Shalom Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, selamat pagi buat kita semua. Saya Pendeta Erta Sitepu pagi hari ini menyapa kita seluruh anggota PGIS Depok dengan firman Tuhan yang saya bagikan untuk menjadi perenungan kita di sepanjang hari ini, yang terambil dari 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ketujuh. Demikian firman Tuhan buat kita. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Bapak Ibu, marilah kita akan berdoa terlebih dahulu sehingga firman Tuhan menjadi kekuatan buat kita pagi hari ini. Bapa dalam surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami dianugerahi kesehatan, kekuatan, semua karena anugerah kebaikan Tuhan buat kami. Terima kasih karena Engkau mengenal kami lebih dari siapapun Tuhan. Dan dalam kasih pengenalan-Mu yang sempurna, Engkau sanggup senantiasa menolong, memberkati, dan menjadikan kami alat-Mu yang dipakai oleh Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah pagi hari ini buat kami semua. Kiranya firman-Mu menjadi kekuatan dan membangkitkan semangat untuk kami hidup menjalani hari ini penuh dengan kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur menyambut firman-Mu buat kami pagi ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini berbicara dari surat Rasul Petrus. Dari 1 Petrus 4 ayat 7 ini tadi mengatakan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat, menunjukkan suatu keadaan akhir dari segalanya. Bisa juga diartikan sebagai akhir dari hidup kita atau juga akhir dari sebuah zaman atau masa. Pertanyaan kita pada saat ini adalah, apakah yang kita persiapkan? Apakah yang kita sudah persiapkan untuk menghadapi akhir dari hidup kita atau akhir zaman ini? Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan dari Nats dari Petrus ini kita telah pelajari ada 3 hal kebenaran penting yang menjadi perenungan kita pagi hari ini untuk menghadapi kesudahan segala sesuatu atau kesudahan akhir dari kehidupan kita di dunia ini. Yang pertama, Bapak Ibu, yaitu kuasailah dirimu. Firman Tuhan mengatakan tadi, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Yang pertama adalah kuasailah dirimu. Bapak Ibu berbicara tentang buah Roh Kudus, yaitu penguasaan diri. Hari-hari ini kita diperhadapkan dengan kenyataan bahwa ketika pandemi COVID, menghadapi COVID-19, di mana hampir 3 bulan ini kita harus melewati berbagai keadaan yang bukan mudah melewatinya. Dan ada banyak orang yang sudah mulai tertekan, ada banyak orang yang mulai stres. Karena apa? 3 bulan ini mereka ada yang mengalami kesusahan yang luar biasa oleh karena mereka harus kehilangan pekerjaan, ada yang harus dirumahkan atau bekerja dari rumah, melayani dari rumah, ibadah dari rumah, bahkan belajar juga anak-anak kita dari rumah. Dan semua situasi ini membuat banyak orang tertekan. Bahkan kita pun dibatasi untuk melakukan segala sesuatu pada hari-hari ini, di mana kita yang tadinya bisa berkumpul sudah tidak lagi bisa berkumpul bersama-sama. Kita harus menjaga jarak, tidak lagi mendorong untuk berkumpul rame-rame, tetapi tolong supaya kita tidak ngumpul rame-rame. Semua berubah. Keadaan ini membawa kita kepada suasana di mana hal penguasaan diri ini begitu penting untuk kita miliki dalam hidup kita. Kuasailah dirimu. Firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, Bapak Ibu, karena hari-hari ini ada banyak orang kehilangan kemampuan untuk menghadapi persoalan yang begitu rumit. Bahkan dikatakan
mereka tidak mampu mengendalikan situasi, tidak mampu untuk melihat peluang-peluang di depan sana, sehingga sedikit saja masalah memicu mereka meledak. Bahkan tidak jarang, bahkan kejahatan pun semakin banyak hari-hari ini, oleh karena banyak orang yang lapar, banyak orang yang stres karena mau mencari pekerjaan tidak ada, sehingga mereka mencari jalan sendiri, bahkan berani melakukan kejahatan-kejahatan. Bahkan perkara sepele pun bisa menghilangkan nyawa seseorang, bahkan bisa melakukan hal-hal kecil di mata Tuhan. Bapak Ibuku yang terkasih, pagi hari ini mari kita melihat firman Tuhan ini untuk mengingatkan kita penting sekali untuk kita menguasai diri di dalam hidup kita. Yang kedua adalah biarlah kita mampu dikatakan untuk tenang. Selain kita bisa menguasai diri kita, sehingga kita bisa memiliki pikiran yang tenang. Semua orang tentunya ingin memiliki hidup yang tenang, tidak panik, tidak gelisah, tidak khawatir, tetapi tenang. Tanpa ketenangan, orang tidak akan mampu menjalani hidup ini dengan baik. Sebaliknya, ketika kita mampu untuk tenang, maka kita dimampukan untuk menghadapi segala sesuatu dengan baik. Alkitab sendiri mengatakan dalam Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Bapak Ibu yang terkasih, hal ini berarti bahwa ketika kita belajar untuk tenang, maka ada kekuatan yang kita peroleh dari Tuhan untuk menghadapi setiap tantangan persoalan hidup yang terjadi dalam hidup ini. Dan bersama Tuhan, saya percaya kita akan dimampukan memiliki sikap hati yang tenang. Bahkan Raja Daud berkata di dalam Mazmur 62 ayat 1, hanya dekat Allah saja aku tenang. Betapa pentingnya memiliki sikap hati yang selalu tenang di hadirat Tuhan. Kita bisa tenang ketika kita datang kepada Tuhan, karena bagian ketiga tidak bisa terlepas dari untuk kita mendapatkan pikiran yang tenang, hati yang tenang, Bapak Ibu, yaitu melalui doa. Sehingga firman Tuhan bagian ketiga ini mengatakan, berdoalah sehingga engkau dapat berdoa, karena perkara berdoa bukanlah perkara yang gampang. Saya tidak tahu bagaimana keadaan ataupun situasi kehidupan Bapak Ibu hari-hari ini. Bagaimana disiplin doa Bapak Ibu? Jangan kita hanya berdoa ketika keadaan semua ruwet, tidak ada kelihatan solusi, baru kita datang kepada Tuhan. Saya tahu berjam-jam waktunya untuk berdoa itu tidak mudah, gak semua orang mampu melakukannya. Tetapi firman Tuhan mengingatkan pagi hari ini kepada kita, mari kita lebih banyak berdoa di kaki Tuhan. Mari kita lebih banyak datang kepada Tuhan, sehingga waktu kita di rumah, inilah waktunya kita mulai mengintrospeksi diri kita. Kita mulai melihat apa pelajaran yang kita petik melalui semua pandemi yang sedang terjadi melanda bangsa kita, bahkan bangsa-bangsa di dunia ini. Harusnya kita belajar dari semua ini dan membawa diri kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Kita lebih banyak datang di kaki Tuhan. Kita datang berseru kepada Tuhan, menyerahkan semua persoalan, karena kita tidak mampu melewatinya tanpa kekuatan dan campur tangan Tuhan di atas hidup kita. Kita tidak tahu akan hari esok, tapi langkahku pasti, sebab surya Tuhan berjanji, surya akan menyatakan bahwa Allah selalu hadir, bahwa seperti munculnya matahari setiap hari di pagi hari, seperti itulah janji Tuhan. Seperti fajar yang tiap pagi bersinar, demikian janji Tuhan. Dia akan hadir menolong kita, Dia akan hadir memberkati kita, Dia akan hadir meneguhkan kita melewati hari-hari yang tidak semakin baik ini. Percayalah Bapak Ibu, bersama dengan Tuhan
bisa terus dipakai oleh Tuhan melewati situasi ini, justru memiliki kesaksian demi kesaksian akan pertolongan Tuhan, akan kehadiran Tuhan, akan kuasa Tuhan yang hebat yang kita bisa saksikan kepada banyak orang. Dengan demikian hidup kita menjadi saksi bagi banyak orang di luar sana, dan mereka akan datang kepada Tuhan, mendapatkan pertolongan Tuhan seperti yang kita memiliki iman kepada Tuhan. Lebih dari segalanya, Engkaulah yang kurindukan Tuhan dalam hidupku. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini menjadi kekuatan dan membangkitkan semangat kita untuk tetap setia dan menjalani kehidupan ini selalu berkemenangan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.